Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Ramadan 1445 Hijriah. Semoga senantiasa kita Allah karuniai sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah puasa dan amalia Ramadan yang lainnya dengan sebaik-baiknya dalam bingkai rahmat, berkah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adakah getaran rasa di hati kita saat dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti apa nuansa hati kita saat disebut asma Allah, saat mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah nuansa batiniah kita, kolbu kita getaran di hati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah mereka bergetar hatinya, penuh dengan ketunduk patuhan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadahum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah mempercayakan dirinya sepenuhnya, berserah diri, tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. 3 hal di sini dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman disebut nama Allah, ada perasaan bergetar, ada ketunduk patuhan Allah, dan dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Seperti apa kita? Allah yang maha tahu, dan kita tentu bisa merasakan hal itu. Barometernya kita sendiri, dan Allah maha mengetahui. Semoga saat disebut asma Allah, disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada sebuah rasa Allah maha besar. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah, ada pesan yang masuk dengan sahabat ini ya, sehingga
terpanggil, tergerak hati. Ada sinyal keimanannya, kolbunya merasa nyaman, sejuk, bertambah keimanannya. Dan wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Allah Rabbnya dia serahkan segala urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah. Senantiasa tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya kita dengar ayat Allah, kita dengar bacaan Al-Quran melalui sholat tarawih, di medsos, televisi, dan sebagainya. Ini kesempatan. Seperti apa barometernya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ketiga, orang-orang yang sebenarnya beriman itu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka tetap mendirikan sholat dan senantiasa menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Tetap aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Audiens as-sholah mi'rajul mu'minin, sholat mi'rajnya orang beriman. Terlebih di bulan Ramadan ini bukan hanya kita sholat wajib. Di luar Ramadan kita diperintahkan untuk sholat sunat tahajud. Dalam Ramadan peluang emas kita bisa laksanakan, kita latih untuk bisa sholat taraweh, sholat witir. Tingkatkan, laksanakan, ujamkan dalam kalbu kita untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya selain ibadah puasa. Dengarkan Al-Quran, bacaan dari imam, menambah keimanan pada kita. Kalau sudah demikian, baru dalam ayat 4-nya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Niscaya lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Allah akan memberikan limpahan kepada mereka, lahum darajat 'inda rabbihim. Mereka memperoleh beberapa derajat kehormatan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa maghfirah, diberikan limpahan ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Ramadan kita sama-sama akrab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, mengharap ridhonya, itu pun mendirikan sholat pada malam harinya, diisi dengan amaliyah ibadah Ramadan yang lainnya, dengan iman mengharap ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Bukan hanya itu, diangkat derajatnya kembali kepada fitrahnya nanti, dan diberikan warizqun karim, rezeki yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki jangan dimaknai hanya materi uang semata. Tambah iman, tambah takwa, tambah memiliki kesadaran akan hakikat hidup ini. Suatu saat akan kembali menghadap Allah, ingin menghadap Allah, jadi hamba-hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Irji ila rabbik radiyah mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ridha dan kita pun senang. Allah ridha,
masuk ke dalam golongan hamba-hambanya, masuk ke dalam surganya, surga dunia kelapangan di hati. Semoga Ramadan 1445 Hijriah ini 2024 terus dan terus, hari demi hari kita laksanakan ibadah, puasa, dan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga senantiasa Allah hiasi hidup kita dengan nuansa penuh rahmat, maghfirah, keberkahan, keridhaan dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.